Dahulu kala di wilayah Jianghu, banyak yang takut dengan sekte matahari bulan suci yang diketuai oleh Ren Wuxing yang terkenal jahat tanpa ampun. Saking jahatnya, Ren bahkan membunuh pengikutnya sendiri, sehingga pengikut yang tersisa milih berpihak kepada sekte pendekar timur yang tidak terkalahkan. Karena hal inilah, beberapa kali ada orang yang mengaku sebagai pemimpin pendekar timur tak terkalahkan dan ingin duel melawan Ren Wuxing. Namun Wuxing berhasil membunuh mereka semua dan menggantungnya di tebing hutan kegelapan. Sampai akhirnya muncullah seorang wanita bernama Dongfeng Bubai yang mengaku sebagai pendekar timur tak terkalahkan. Wuxing pun menganggapnya remeh dan langsung menyerangnya. Akan tetapi wanita itu mampu menghindari setiap serangan Wuxing. Setelah pertarungan sengit, Bubai pun memenangkan duel dan menjadi pemimpin baru sekte matahari bulan suci. Xin kemudian menunjukkan seorang pemuda yang hobi minum arak. Ia adalah Ling Hu Chong yang berada di sekte Huasan. Bersamaan dengan itu muncullah kakek tua bernama Feng Qingyang yang merupakan tetua di sekte Huasan. Ketika keduanya sedang mengobrol, Qingyang merasakan kedatangan seseorang dari luar sekte Huasan. Dan benar saja, ketika dilihat ternyata ada Ren Yingying, putri dari Ren Wuxing. Ia datang bersama rekannya bernama Feng Huang. Namun kedatangan mereka tak disambut dengan baik oleh orang-orang Huasan hingga terjadilah pengeroyokan. Melihat kejadian itu, Ling Hu pun langsung menyelamatkan keduanya dan rela melawan salah satu pemimpin Huasan, yaitu Zhuo Lengchan. Akan tetapi, aksi heroiknya itu dianggap salah karena Ling Hu menolong dan berteman dengan orang dari sekte iblis. Oleh karena itu, Ling Hu dibawa ke masternya, yaitu Master Yu. Ling Hu menjelaskan kalau ia berteman dengan Ren Yingying karena keduanya sama-sama suka musik dan tidak ada sangkut pautnya dengan urusan sekte. Jadi untuk kali ini, Master Yu memaafkan Ling Hu. Tetapi ia tetap mengingatkan Ling Hu agar tidak berteman lagi dengan Yingying dan siap menyerang jika melihat orang dari sekte iblis lagi. Namun Ling Hu yang keras kepala menolak untuk melakukan hal itu. Teman-teman Ling Hu termasuk putri dari Master Yu yaitu Yue Lingsan lalu mencoba membela Ling Hu dan memohon ke Master agar memberinya keringanan. Hal ini pun membuat Zhou Lengchan semakin kesal sehingga anak buahnya siap menadahkan pedangnya. Tiba-tiba angin kencang muncul hingga mengendalikan pedang-pedang itu. Ternyata itu karena ulah dari Feng Qingyang yang memiliki kekuatan pedang legendaris. Qingyang pun mengizinkan Yu Bukun untuk menghukum Ling Hu sesuai dengan peraturan Huasan, yaitu meninggalkan perguruan Huasan. Tak hanya itu saja, Ling Hu juga harus memusnahkan tenaga dalamnya sendiri yang sudah ia latih selama 10 tahun. Setelah kejadian itu, Qingyang memutuskan untuk menolong Ling Hu dan mentransfer tenaga dalamnya yang setara dengan 20 tahun masa latihan Ling Hu, serta menjadikannya murid satu-satunya. Di tempat lain, Dongfang Bubai menemui masternya yang tidak disebutkan namanya. Pria dengan jambul tinggi itu mau melakukan apapun demi mempelajari ilmu bunga matahari, termasuk rela melakukan kebiri. Namun, upayanya itu belum cukup untuk menguasai sampai tahap ke-9. Si master ini memiliki 12 murid dan 11 muridnya ini juga mencoba untuk menguasai ilmu bunga matahari. Tetapi mereka hanya bisa mencapai di tahap 4-5 saja. Hingga akhirnya si master sadar kalau murid yang mampu mempelajari sampai tahap tertinggi adalah murid wanita satu-satunya yang tak lain ialah Dongfeng Bubai. Jadi sang master melimpahkan ambisinya kepada Bubai untuk menguasai seluruh wilayah Jianghu. Kita kemudian kembali lagi ke Ling Hu yang kini tinggal bersama Feng Qing yang di puncak gunung. Di situ Qingyang mengajari Ling Hu ilmu pedang dugu.
Namun selama pelatihan, Ling Hu hanya menguasai 8 jurus pedang saja, karena jurus ke-9 hanya bisa dikuasai jika orang itu memahami dirinya sendiri. Sehingga setiap orang tidak bisa sama cara mempelajarinya, karena setiap orang memiliki karakter yang berbeda-beda. Saat Ling Hu dan Qing Yang sedang makan, mereka melihat kelabang beracun yang membuat mereka heran, sebab di tempat ini jarang ditemukan hewan beracun. Dari situlah Ling Hu sadar kalau itu menandakan kedatangan Ren Yiying dan Feng Huang. Tapi ketika keduanya sampai di seberang tebing penebusan, ternyata jembatan yang biasa mereka lalui sudah tak ada, dan sudah pasti dengan tujuan agar orang dari sakta lain tidak masuk ke Huasan. Jadi Yin Yin sengaja memainkan kecapi sebagai tanda kedatangannya. Namun Ling Hu tak mau menemuinya. Jadi Qing Yang pun memberitahu Ling Hu agar mengikuti kata hati sendiri. Setelah merenung, Ling Hu menemui Yin Yin. Di situ Yin Yin dan Feng Huang memberi Ling Hu arak buatan Sekte Matahari Bulan Suci sebagai ucapan terima kasih karena sebelumnya Ling Hu sudah menyelamatkan mereka dari amukan para Huasan. Tidak hanya itu saja, Yin Yin juga bercerita kalau orang pendekar timur tak terkalahkan sudah mengambil alih kultus matahari bulan suci serta menyandra ayah Yin Yin, dan sudah dipastikan tindakan pendekar itu akan menimbulkan pertumpahan darah. Oleh karena itu, Yin Yin ingin meminta bantuan Ling Hu agar menyelamatkan ayah Yin Yin. Awalnya Ling Hu menolak karena ia sudah tak mau berurusan lagi dengan sekta iblis dan memilih hidup tenang. Namun Feng Huang juga memberitahu kalau 3 tokoh sekte dari Matahari Bulan Suci yang kini bergabung dengan pendekar timur tak terkalahkan, sedang berkumpul di tebing hutan dan menghadang Yulingsan bersama murid Huasan lainnya yang sedang lewat. Mendengar hal itu, Qing Yang pun muncul dan memberi Ling Hu pedang miliknya yang ujungnya patah. Dengan begitu, Qing Yang ingin Ling Hu pergi menyelamatkan mereka dan mencari jalan hidupnya sendiri. Alhasil kini Ling Hu, Yin Yin, dan Feng Huang pun pergi ke tebing hutan kegelapan. Sementara itu di tebing hutan kegelapan, Yu Lingsan dan murid Huasan lain sedang menghadapi 3 tokoh sakte matahari bulan suci, yaitu Tan Wuyu, Si Biyu, dan Wu Ming. Tanpa menunggu lama, Tan Wuyu pun melakukan serangan ke para murid Huasan. Sampai akhirnya muncullah Ling Hu yang mampu mendorong Tan Wuyu cukup jauh. Ling Hu lalu menyuruh Lingsan dan yang lain untuk mundur, sedangkan Ling Hu, Yin Yin, dan Feng Huang melawan ketiganya. Dengan kekuatan ahli pedangnya, Ling Hu pun mampu memotong tangan Tan Wuyu, dan Feng Huang juga menusuk jantung si buta Wu Ming. Tapi tanpa disangka, Tan Wuyu berhasil memasang tangannya kembali, dan si buta masih tetap hidup walau tanpa jantung. Ternyata pendekar timur tak terkalahkan membuat pil dari otak 3 mayat untuk menyempurnakan jurus kitab bunga matahari. Pendekar timur juga menyuruh pengikutnya untuk meminum pil tersebut, sehingga membuat mereka sulit untuk dikalahkan. Meskipun begitu, Ling Hu berusaha melawan ketiganya dengan harapan menemukan titik kelemahan mereka. Dan benar saja, ketika Ling Hu menggunakan jurus pedangnya untuk menciptakan angin yang sangat kencang, 3 musuh itu langsung memilih untuk kabur. Setelah kejadian itu, Ling Hu meminta Feng Huang untuk menjaga Lingsan dan murid Huasan lainnya, sedangkan Ling Hu mengikuti 3 musuh tadi yang kemudian diikuti oleh Yin Yin. Di atas air terjun terlihat Tan Wuyu menemui Dongfang Bubai. Tapi di waktu yang sama, Ling Hu juga muncul mencoba melindungi Bubai dari Tan Wuyu, tanpa diketahui oleh Ling Hu kalau Bubai ini adalah pendekar timur tak terkalahkan. Di lain sisi, Bubai tetap berpura-pura polos dan mengkode Tan Wuyu agar menyerangnya. Lalu saat serangan itu menuju ke arahnya, Bubai sengaja menjatuhkan diri ke sungai yang kemudian ditolong oleh Ling Hu. Bubai kemudian memberikan arak ke Ling Hu yang membuat Ling Hu ketagihan karena itu arak terenak yang pernah ia minum. Ling Hu kemudian menanyakan tentang namanya Bubai, tetapi Bubai mengaku kalau ia tidak memiliki nama. Jadi Ling Hu pun memberinya nama Xiao Yu.
Ling Hu yang mengira kalau Bubai gadis polos yang tinggal di hutan, kemudian mengajak ikut dengannya dan pergi dari hutan itu. Tetapi Bubai menolak dan mengatakan kalau hutan adalah tempat ternyaman baginya. Alhasil Ling Hu pun pergi untuk melanjutkan perjalanannya dan berjanji akan menemui Bubai jika urusannya sudah selesai. Sementara itu, saat Ren Huan mencari keberadaan Ling San dan lainnya, ia tiba-tiba diserang oleh orang misterius. Di sisi lain, Ling Hu yang sedang berjalan di tengah hutan juga diserang oleh seseorang. Dan ketika Ling Hu berhasil menjatuhkannya, ternyata orang itu adalah Master Yu Buekun. Di malam harinya, Ling Hu dan Buekun beristirahat di bawah batu besar. Ling Hu kemudian menceritakan kronologi bagaimana ia bisa ada di hutan ini. Buekun pun mengungkapkan kalau Ling San serta yang lain tertangkap oleh kultus pendekar timur tak terkalahkan dan dibawa ke tebing hutan kegelapan. Jadi keduanya segera pergi ke sana untuk menolong Ling San serta yang lainnya. Buekun lalu membawa Ling Hu ke bawah tebing dan berencana naik ke atas tebing. Tapi di tengah itu, Buekun mengeluarkan belatinya dan dengan liciknya ingin menikam Ling Hu. Beruntung upayanya itu gagal karena tiba-tiba banyak anak panah mengincar mereka. Jadi Ling Hu yang tak tahu apa-apa memutuskan untuk berpencar. Tak lama kemudian, Buekun ternyata berkhianat dan beralih menjadi pengikut pendekar timur tak terkalahkan untuk mendapatkan kitab bunga matahari. Buekun juga meminum pil otak 3 mayat yang membuat dirinya semakin kuat. Bubai kemudian memerintahkan Buekun untuk menangkap 3 pemimpin lain di Huasan yang tergabung dalam aliansi perguruan pedang 5 gunung. Di malam harinya, Ling Hu menyusup ke dalam tempat perguruan sakte matahari bulan suci untuk melepaskan teman-temannya. Di sini perlu diingat bahwa pendekar timur tak terkalahkan sebelumnya sudah berhasil mengambil alih sakte matahari bulan suci. Jadi ketika masuk ke dalam, Ling Hu bertemu dengan Bubai yang ia kenal sebagai Xiao Yu. Bubai pura-pura kalau ia datang ke tempat itu untuk mencari arak. Lalu kemudian Bubai menawarkan bantuannya untuk melepaskan Ling San dan yang lain. Tetapi sebelum itu, keduanya meminum-minum terlebih dahulu. Bubai lalu menanyakan ke Ling Hu kenapa ia tidak mencoba menguasai Jianghu seperti para pemimpin yang lain. Namun Ling Hu mengaku kalau ia tak tertarik dengan ketenaran serta kekuasaan, karena itu hanya akan menimbulkan banyak dendam sekaligus masalah. Ling Hu lalu mengajak Bubai agar ikut bersamanya dan melihat dunia luar setelah mereka membebaskan teman-teman Ling Hu. Jadi Bubai pun mengiyakan ajakannya tersebut. Keduanya lalu mulai melancarkan aksinya, di mana Bubai pura-pura menangkap Ling Hu dan memasukkannya ke sel bersama Ling San serta yang lain. Setelah itu, Ling San dan teman-temannya berandiwara seolah-olah memukuli Ling Hu. Dengan begitu, para penjaga membuka sel untuk menghentikan aksi mereka. Dan saat itulah, Ling Hu serta yang lain menyerang para penjaga, lalu melarikan diri. Saat mereka akan pergi, Ling Hu diserang oleh seseorang misterius, yang ternyata adalah Xiang Wentian, bersama Ying Yin yang datang untuk membebaskan Ren Wuxing. Jadi Ling Hu pun meminta Xiang untuk membawa Ling San dan yang lain pergi dari tempat itu. Sedang Ling Hu dan Ying Yin membebaskan Ren Wuxing. Namun ruangan yang mengurung Wuxing terkunci rapat. Alhasil, Ling Hu lagi-lagi mengelabuhi para penjaga agar membuka ruangan tersebut. Setelah para penjaga berdatangan, Ling Hu langsung menjatuhkan mereka semua hanya dengan satu serangan saja. Ren Wuxing akhirnya terbebas dan meluapkan kekesalannya dengan membunuh para prajuritnya yang beralih ke pendekar timur tak terkalahkan, termasuk Tan Wuyu, si Bisu, serta si Buta. Ia juga mengajak Ling Hu untuk bergabung dengannya guna mengalahkan pemimpin pendekar timur. Selain itu, Wuxing juga memperbolehkan Ling Hu untuk menikahi putrinya, Ying Yin. Namun Ling Hu tak tertarik untuk bergabung dengannya dan memilih untuk kembali ke kultus Huasan. Alhasil, Ling Hu pun pergi dan menemui Ling San serta murid lainnya. Mereka lalu minum-minum untuk merayakan kebersamaan mereka lagi. Tapi di malam harinya, saat yang lain tertidur, Ling Hu pergi diam-diam
karena ia masih ada janji dengan seseorang. Siapa lagi kalau bukan Xiao Yu atau Bubai. Kemudian saat Ling Hu melewati pagar, ia melihat Yu Buekun masuk ke dalam sebuah gubuk. Dan ternyata Buekun sedang menjalankan misinya, yaitu membunuh 4 temannya yang bergabung dalam aliansi pedang 5 gunung. Melihat hal ini, Ling Hu pun terkejut dan kecewa dengan Buekun yang melakukan hal keji demi kitab bunga matahari. Buekun lalu mengungkapkan penyesalannya karena ia tak punya pilihan lain untuk mendapatkan kekuatan besar. Dan ketika Ling Hu lengah, Buekun langsung mengambil kesempatan itu untuk menikam jantung Ling Hu sampai Ling Hu tak sadarkan diri. Tapi di waktu yang sama, Bubai muncul dan dengan cepat memenggal kepala Buekun. Rumah di mana Bubai mengobati luka Ling Hu pun menjadi tempat mereka beristirahat. Tak lama kemudian, ketika Ling Hu kembali tersadar, dia mengungkapkan kalau ia datang untuk menepati janjinya, yaitu mengajak Bubai pergi dan membawanya ke suatu tempat. Setelah apa yang sudah mereka lalui bersama, akhirnya keduanya mulai saling memiliki perasaan. Di pagi harinya, Bubai mendapati kalau wajahnya tiba-tiba dipenuhi koreng. Karena hal itu, ia pun memutuskan untuk pergi diam-diam meninggalkan Ling Hu. Setelah mendapati kalau Bubai pergi meninggalkannya, Ling Hu pun berniat kembali ke murid Huasan lainnya. Namun di tengah perjalanan, ia melihat orang-orang sedang menyembah pemimpin pendekar timur. Meskipun Bubai kini menggunakan masker, Ling Hu masih mengenalinya. Dari situlah Ling Hu baru sadar kalau wanita yang ia cintai ternyata adalah pemimpin Sakta Iblis, pendekar timur tak terkalahkan. Sementara itu, Feng Huang yang berhasil tertangkap kemudian dibawa ke hadapan Bubai. Di sana, Bubai menggunakan jarum serta benangnya untuk menusuk leher Feng Huang dan kemudian meminum darahnya. Seketika, koreng di wajah Bubai pun sembuh total. Bubai lalu menemui Ling Hu di saat Ling Hu sudah mengetahui semuanya. Tentunya Ling Hu marah dengan sandiwara Bubai yang tak jujur dari awal. Dan kemudian Ling Hu pun pergi begitu saja meninggalkan Bubai. Ling Hu kemudian sampai di Hawasan dan mendapati seluruh tempatnya telah terbakar serta murid-muridnya terbantai. Namun untungnya, Ling San masih hidup meskipun kedua matanya mengalami kebutaan. Ling San lalu mengungkapkan kalau pelaku pembantaian ini adalah ketua atau pemimpin pendekar timur tak terkalahkan. Pemimpin itu tak lain adalah Bubai. Karena kejadian itulah, Ling Hu semakin membenci Bubai dan memutuskan untuk bergabung dengan Ren Wuxing untuk mengalahkannya. Tak menunggu lama, Wuxing, Yingyin, Xiang dan juga Ling Hu langsung pergi ke tebing hutan kegelapan sambil membawa pasukan. Saat Xiang dan pasukan Matahari Bulan Suci sedang melawan pasukan pendekar timur, Ling Hu, Yingyin dan Yi Liyin langsung pergi menghadapi Bubai. Ling Hu kemudian mengungkapkan kekecewaannya kepada Bubai karena sudah membunuh murid-murid Huasan. Namun antek-antek Bubai marah karena Bubai tak pernah melukai murid-murid Huasan. Tak menunggu lama, pertempuran besar antara mereka pun terjadi. Di mana Wuxing berhasil menjatuhkan 2 antek-antek Bubai, sedangkan Bubai membentangkan kain merah di tempat tersebut. Di situ Bubai dengan santainya melawan mereka dan berhasil melukai Wuxing. Kini waktunya Ling Hu beraksi untuk berduel dengan Bubai. Duel maut antara Ling Hu dan Bubai pun berlangsung cukup lama. Ketika Ling Hu hampir saja menusuk Bubai menggunakan pedangnya, Bubai berhasil mendorong Ling Hu hingga terlempar cukup jauh. Disitulah Ling Hu teringat ucapan Master Feng Qingyang yang membuatnya bangkit kembali. Ling Hu lalu berhasil menikam jantung Bubai dengan jurus pedang yang ke-9. Namun anehnya, Ling Hu tidak merasakan adanya jantung di dada Bubai. Sementara itu, Wuxing menggunakan kekuatannya untuk mendorong Bubai hingga jatuh ke jurang. Dengan sigap, Ling Hu pun ikut terjun untuk menangkap Bubai. Dan di sanalah terungkap bahwa sebenarnya Ling Hu sudah tak tertolong setelah jantungnya ditikam oleh Yu Buekun sebelumnya. Karena itu, Bubai pun memutuskan untuk memberikan jantungnya kepada Ling Hu. Bubai juga selalu meminum obat otak 3 mayat agar tetap hidup meskipun sudah tidak memiliki jantung. Hal ini menunjukkan bahwa perasaan Bubai kepada Ling Hu memang tulus.
Di malam harinya, Wasing merayakan kemenangannya melawan Bubai hingga tertawa kegirangan. Mendengar suara tawa itu, Lingsan jadi sadar kalau suara tersebut sama dengan suara pelaku yang membantai para murid Huasan. Artinya, pelaku pembantaian di Huasan bukanlah Bubai, melainkan Ren Wasing. Ketika Ling Hu berusaha melakukan balas dendam kepada Wasing, Lingsan segera menghentikannya. Karena hal itu nantinya hanya akan menimbulkan pertumpahan darah. Lingsan memilih pergi dari tempat tersebut. Meskipun Wasing menawarkan Ling Hu untuk menjadi wakil kultusnya, Ling Hu langsung menolak. Ling Hu pun pergi bersama Lingsan. Begitu pula dengan Ying Yin yang sebenarnya sudah mengetahui kekejian ayahnya. Dia juga pergi meninggalkan ayahnya tersebut. Film ini lalu ditutup dengan rasa penyesalan Ling Hu atas kematian Dongfeng Bubai atau Xiao Yu. Oke, itulah alur cerita film Invisible Swordsman. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya buatkan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama ataupun penyampaiannya. Sekian dari saya, sampai jumpa di video berikutnya.